Shalom. Renungan kali ini berjudul Takut akan Tuhan oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Ayat kunci Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan dan hikmat. Takut akan Tuhan mengandung unsur takut, kagum, hormat, dan memuliakan. Berserah adalah buah dari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan sesuatu yang hanya bisa kita mengerti melalui Roh Kudus. Ketika kita menghadapi situasi, keputusan, masalah atau kebutuhan, takut akan Tuhan membuat kita bertanya, menurut Allah bagaimana dengan ini? Itu harus menjadi pertanyaan kita, bukan bagaimana menurut kita, atau bagaimana kita mendapatkan apa yang kita mau. Tetapi menurut Allah, bagaimana dengan ini? Takut akan Tuhan selalu mendorong kita untuk menyenangkan Tuhan. Memiliki rasa takut akan Tuhan sama dengan jangan ada Tuhan lain selain Allah. Untuk mematuhi ini, kita harus menjadikan Allah melebihi segalanya. Tidak ada yang lain dalam hidup kita, apakah pengaruh, pribadi, atau keinginan yang berada sejajar dengan Tuhan. Nabi Yesaya memberi gambaran nubuatan mengenai Yesus. Ia disebut tunas dari tunggul Isai. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Taruk dalam Perjanjian Lama mengacu pada Mesias. Selain itu, dalam Wahyu 1 ayat 4, Alkitab berkata dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang ada di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. Wahyu 4 ayat 5 berbicara mengenai 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta Allah, yang adalah 7 roh Allah. Hanya ada satu Roh Kudus, namun Dia memiliki 7 aspek atau manifestasi bagaimana Ia bekerja. Kita bisa temukan 7 roh atau 7 manifestasi dari Roh Kudus dalam Yesaya 11 ayat 2. Yang pertama adalah Roh Tuhan, pribadi pertama sebagai Roh Allah. Roh Kudus berbicara kepada gereja dalam pribadi pertama sebagai Tuhan. Di sini Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus adalah Tuhan. 2 manifestasi Roh Kudus berikutnya dalam Yesaya 11 ayat 2 adalah roh hikmat dan pengertian. 2 lainnya adalah roh nasihat dan keperkasaan. Dan 2 manifestasi terakhir adalah roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 adalah gambaran Mesias, Yesus yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan dalam ayat 3. Ini adalah satu manifestasi yang menjadi fokus dari Roh Kudus, takut akan Tuhan. Jika Yesus sendiri perlu takut akan Allah, tidakkah kita juga perlu? Takut akan Tuhan datang hanya melalui Roh Kudus. Tanpa itu, kita belum lengkap secara spiritual dan sangat rentan terhadap kesombongan dan jebakan iblis. Ibrani 5 ayat 7 dan 8 memberi pewahyuan kenapa Allah Bapa selalu mendengar doa-doa Yesus. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak,
Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Allah mendengar doa-doa Yesus karena Yesus selalu berdoa dengan takut akan Tuhan. Dalam kesedihan yang mendalam dan penderitaan yang berat, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga, "Ya Bapa-Ku, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendak-Ku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Lukas 22 ayat 42. Pernyataan berserah seperti ini melambangkan takut akan Tuhan. Tuhan, janganlah saya menentukan apa-apa di hadapan-Mu. Jangan ada yang lebih penting daripada kehendak-Mu. Ini adalah dasar dari takut akan Tuhan. Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa takut akan Tuhan adalah satu-satunya sumber hikmat. Hikmat Allah dinyatakan dalam seluruh alam semesta. Seluruh hikmat Allah mencengangkan. Pikiran kita yang terbatas tidak mampu mengertinya. Namun Allah berkata pada kita, intinya, jika kita ingin memperoleh hikmat-Nya, jika kita ingin Allah melepaskan hikmat-Nya kepada kita, hanya ada satu jalan, takut akan Tuhan. Hikmat menghasilkan pengertian dan pengetahuan mengenai orang-orang atau situasi-situasi yang mana jauh di atas kepintaran. Seseorang dengan pengertian dapat melihat jauh ke dalam diri orang yang ia hadapi dan situasi yang harus ia atasi. Takut akan Tuhan menghasilkan hikmat, dan hikmat menghasilkan pengertian dan pengetahuan. Kita perlu membedakan antara hikmat dan pendidikan intelektual akademis. Sangat mungkin memiliki pendidikan tinggi dan tetap bodoh. Sebagian besar masalah di dunia diakibatkan oleh orang-orang berpendidikan tinggi tapi bodoh. Hikmat seperti dikatakan dalam kitab suci berbeda jauh dari intelek, pendidikan atau pembelajaran akademis. Mazmur 51 ayat 8 berkata, "Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku." Allah menginginkan kebenaran dalam bagian hati kita yang terdalam. Kebenaran yang datang dari takut akan Tuhan. Ketika kita memiliki kebenaran di bagian hati kita yang terdalam, Dia menjanjikan kita akan mendapatkan hikmat. Hikmat tidak sama dengan intelek, karena tidak berada dalam pikiran atau berasal dari pikiran. Hikmat tersembunyi dalam bagian roh manusia, bagian dirinya yang terdalam. Bagian tersembunyi manusia adalah di mana Allah ingin kita mengkultivasi takut akan Tuhan agar kita menerima hikmat-Nya. Hikmat-Nya tidak berdampak pada kapasitas intelektual kita, namun mengiluminasi atau menerangi pikiran kita. Hikmat bukan pengganti pendidikan. Tidak berfungsi bagi kita apa yang pendidikan dapat berikan. Hikmat Allah seluruhnya unik, datang ke dalam roh kita dan membuka mata kita agar kita bisa melihat maksud Allah, melihat hidup kita dan situasi di sekitar kita dalam terang maksud ilahi dan nasihat ilahi. Dalam kitab suci, nasihat berhubungan dengan hikmat. Ketika kita memiliki hikmat Allah, kita menerima nasihat-Nya. Dengan nasihat Allah, kita tahu bagaimana harus bertindak dalam berbagai situasi. Kita tahu bagaimana berhubungan dengan berbagai orang dan bagaimana menolong mereka. Mazmur 2 ayat 11 dan 12 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan takut, berbahagialah semua orang yang berlindung padanya." Dalam alam roh, takut akan Tuhanlah yang melepaskan sukacita dan bahagia. Tanpa takut akan Tuhan,
sukacita kita dangkal, tidak berarti dan tidak permanen. Kombinasi takut akan Tuhan dan sukacita menghasilkan keberhasilan dalam kehidupan Kristen. Mazmur 19 ayat 9 berkata, "Perintah Tuhan itu murni." Ada kuasa memurnikan dalam takut akan Tuhan yang mencegah kita dari pencemaran dosa dan kontaminasi dunia. Dunia di mana kita hidup sudah sangat terkontaminasi. Mazmur 25 ayat 12 dan 14 berkata, "Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya." Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Tuhan membagi rahasianya. Suatu hak istimewa mendapat rahasia-rahasia Tuhan. Kita bisa bersekolah di sekolah tinggi teologi manapun, namun tidak ada jaminan Tuhan akan mengajar kita. Itu karena Tuhan memilih murid-muridnya berdasarkan karakter mereka. Dan syarat utama karakter adalah takut akan Tuhan. Mazmur 34 ayat 12-14 berkata, "Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Takut akan Tuhan memberi kita hidup dan umur panjang untuk menikmati yang baik." Mazmur 128 ayat 1-4 berkata, "Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan." Tuhan memberi berkat bagi suami, bagi istrinya, bagi pekerjaannya, dan bagi anak-anaknya. Amsal 10 ayat 27 berkata, "Takut akan Tuhan memperpanjang umur, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek." Amsal 14 ayat 26 berkata, "Dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya." Amsal 14 ayat 27 berkata, "Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan, sehingga orang terhindar dari jerat maut." Ketika kita mengkultivasi takut akan Tuhan, kita akan memiliki keyakinan yang kuat. Kita tidak akan mudah takut dan kecewa. Allah menjanjikan tempat perlindungan untuk anak-anak kita. Ketika kita memilih hidup dan berkat, keputusan ini berpengaruh pada keturunan kita. Amsal 19 ayat 21 berkata, "Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana." Jika kita memiliki takut akan Tuhan, kita akan dipuaskan secara permanen. Amsal 22 ayat 4 berkata, "Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan." Kita harus memiliki kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Olehnya Allah menjanjikan kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 23 ayat 18 berkata, "Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang." Faedah dari takut akan Tuhan melampaui waktu dan kekekalan. Faedah-faedahnya tidak terbatas hanya di dunia. Apakah syarat utama agar dapat mengkultivasi takut akan Tuhan? Banyak orang menunggu untuk berseru kepada Allah setelah mereka berada dalam keadaan putus asa. Dalam Amsal 1,
Allah berkata, Ia tidak akan mendengar doa-doa mereka. Amsal 1 ayat 28 berkata, pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Sekali lagi, pengetahuan dan takut akan Tuhan menjadi kesatuan. Karena orang-orang yang dibahas dalam nas di atas tidak memiliki takut akan Tuhan, Allah menolak mereka. Takut akan Tuhan tidak akan ada dalam diri kita kecuali kita memilihnya. Keputusan ada pada kita. Syarat selanjutnya ada dalam Mazmur 34 ayat 12-14. Dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Tidak ada pembimbing selain Roh Kudus yang bisa mengajar kita takut akan Tuhan. Apakah cara kita berbicara sudah mencerminkan takut akan Tuhan? Amsal 3 ayat 7 berkata, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Kesimpulan, begitu banyak dari Alkitab dan iman Kristen bertentangan dengan hikmat dan cara-cara dunia. Dunia berpikir dengan cara lain. Dunia memiliki standar dan bekerja berdasarkan prinsip-prinsip yang berbeda. Ketika Allah mewahyukan firman-Nya, biasanya bertentangan dengan cara-cara dunia. Melalui firman-Nya, kita bisa terhindar dari jebak hawa nafsu dosa dan cara-cara dunia. Ada jarak besar yang manusia tidak dapat jembatani antara cara-cara Allah dan cara-cara manusia yang berada dalam kodrat dunia. Sedangkan cara-cara Allah berada dalam kodrat surgawi. Yesaya 55 ayat 8 dan 9 berkata, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Namun ada kabar baik. Allah sudah memberikan jalan di mana cara-caranya dan pikiran-pikirannya bisa dibawa ke dunia dan bahkan diimpartasi kepada kita. Ini dilakukan melalui firman-Nya, melalui sebuah konsep takut akan Tuhan, di mana kita bisa memperoleh hikmat. Yesaya 5 ayat 11 berkata, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Takut akan Tuhan mengandung unsur takut, kagum, hormat, dan memuliakan. Berserah adalah buah dari takut akan Tuhan. Amin.